왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요샌 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게. Halo guys, welcome back to our channel bersama saya Gerald Chester Somangke dan tentunya saya tidak sendiri, ada Papa Clement, ada Mama Laylatul, dan juga ada Brother Gary. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pasar barang. Apa sih pasar barang itu? Mengapa sih sangat penting? Apa yang terjadi jika Jepang datang lebih cepat dan mendekati dalam selama Dosan berada 3 tahun di Amerika? Let's learn together. Saya yakin kita semua pasti pernah melakukan hal tersebut. Apalagi kalian kaum Indon yang suka merasakan dompet. Tapi, pernahkah kalian berpikir apa julukan tempat kalian berbelanja dalam istilah ekonomi? Pasar barang. Cukup asing? Saya rasa tidak. Istilah ini sudah sering digunakan ketika kita sedang membicarakan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Kenapa sih hal ini sangat penting? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengusaha maupun konsumen pasti sering terjadi jual beli barang. Namun sampai sekarang masih banyak perusahaan maupun individu yang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik. Contohnya, pengusaha yang selalu memproduksi barangnya dalam jumlah yang besar tanpa melihat dan meninjau ulang kebutuhan pasar, sehingga output yang dihasilkan oleh perusahaan jauh melebihi kebutuhan pasar dan sebaliknya. Therefore, topik ini kami angkat untuk Anda. Dan apa sih end goals-nya? End goals kami dalam topik pasar barang ini adalah kalian mengetahui, memahami, dan menerapkan teori tersebut dengan kasus nyata yang kita jumpai dalam keadaan ekonomi sekarang. Now, what gains are we gonna get dengan adanya understanding about pasar barang? Seorang entrepreneur, bahkan calon entrepreneur like all of us, kita akan dimudahkan dalam menentukan strategi yang tepat di bidang produksi, distribusi, dan promosi. Lantas, apakah pasar barang itu? Pasar barang merupakan salah satu bagian dari pasar selain pasar uang atau pasar modal. Pasar barang yang biasa disebut dengan sektor real adalah pasar yang dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Eits, tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata, pasar barang juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pasar barang nyata atau real. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang nyata atau real ialah sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Pasar ini mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung. Ada tawar-menawar, ada barang dagangan, ada transaksi, dan ada penyerahan barang secara langsung. Contohnya, Pasar Senen, Pasar Malam. Yang kedua, pasar barang abstrak ialah sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli, di mana penjual hanya membawa contoh barang saja atau dalam tawar-menawarnya dilakukan melalui internet, surat kabar, dan telepon. Contohnya e-commerce atau pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar timah, dan sebagainya. Nah guys, setelah mengetahui itu, tentu ada fungsi dan manfaat dari pasar barang. So, fungsi pasar barang terdiri dari 1. Memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang berlaku di pasaran dunia. 2 adalah sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. 3 adalah memantau dan mengatur perdagangan barang. Sedangkan manfaat dari pasar barang yaitu 1. Bagi penjual atau produsen, dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Bagi pembeli atau konsumen, pasar barang juga dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Bagi pemerintah, pasar barang dapat memberikan tambahan devisa. Nah gengs, kalau ngomongin yang namanya pasar barang, tentu tidak terlepas dengan kurva IS. Jangan dianggap susah dulu karena sebenarnya mudah.
Dalam kurva IS, stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari keseimbangan antara permintaan yang ditunjukkan oleh total pengeluaran dan penawaran yang ditunjukkan oleh kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar tersebut. Dalam analisis keseimbangan pasar barang atau sektor real, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan dalam suatu kurva, dan kurva itu disebut kurva IS atau singkatan dari investasi dan saving atau tabungan. Kurva IS menyatakan bahwa hubungan antara tingkat bunga atau I dan tingkat pendapatan nasional atau Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Nah guys, selain kurva IS, pasar barang juga ada kaitannya dengan perpotongan Keynesian. Dalam General Theory of Money, Interest, and Employment, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Artinya, semakin orang ingin berbelanja, maka semakin banyak barang dan jasa yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan. Semakin banyak output yang akan mereka pilih untuk diproduksi, serta semakin banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Sebagai contoh nih, Suho merupakan seorang pengusaha yang memiliki perusahaan yang memproduksi minuman boba kemasan. Karena boba tengah menjadi tren akibat berbagai varian rasa baru di marketplace, semua orang kemudian terus-terusan membeli boba sebagai minuman sehari-hari, termasuk produk boba kemasan Suho. Mungkin juga karena alasannya ya, Suho ganteng. By the way, anyway, busway, karena laku di pasar, permintaan terhadap boba kemasan pun naik, dan otomatis Suho produksi lebih banyak boba dong guys. Nah, karena produksi bobanya terus meningkat, Suho akhirnya menambah tenaga kerja baru, yaitu Jo Kyung dan Sol Jun, untuk mendukung peningkatan produksi bobanya. Setelah itu, ada yang namanya pengeluaran yang direncanakan, yaitu jumlah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang ingin dibelanjakan untuk barang dan jasa. Nah, simpelnya gini, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi juga konsumsi terhadap barang dan jasa. Ini merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Nah, contoh lagi nih, karena tahun baru, semua karyawan dinaikin gajinya, asik. Nah, karena masih diskon tahun baru, Mas Kunang-Kunang dan DKK-nya hedon belanja baju baru. Semua ini karena gaji yang naik dan otomatis pendapatan meningkat, sehingga mereka pun membelanjakan lebih banyak uang dari sebelumnya. Nah guys, dari sini kita dapat hubungkan dua hal ini menjadi satu kesimpulan, yaitu masyarakat sebagai calon konsumen memegang peran yang sangat penting dalam perilaku perusahaan. Setelah tahu teorinya, kita semua pasti sudah ngerti kan kenapa kita harus belajar pasar barang. Nah, mari kita lihat contoh nyata di tahun 2020 kemarin. Pandemi COVID-19 ini sudah sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian yang ada di Indonesia, tidak terkecuali konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa. Dari yang dapat kita lihat bersama bahwa untuk entrepreneur atau calon entrepreneur, peluang atau opportunity yang baik diambil saat kondisi pandemi COVID-19 adalah sektor perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan, dan juga pendidikan. Walaupun kedua sektor tersebut hanya bertambah sedikit atau bahkan berkurang pada triwulan ketiga daripada triwulan sebelumnya, daya beli masyarakat terhadap dua sektor tersebut masih sangat besar. Sehingga seorang pengusaha yang bergerak di bidang ini dapat memfokuskan peningkatan output usahanya. Sedangkan untuk sektor makanan dan minuman mengalami minus. Hal ini berarti daya beli masyarakat pada sektor ini berkurang. Sehingga pengusaha F&B harus menyesuaikan output produksi dan jumlah tenaga kerjanya agar tidak merugi dan mempertahankan usahanya. Berikutnya ada analisis PDB Indonesia tahun 2020, di mana triwulan 2 minus sebesar 5,3%. Hal ini dikarenakan karena terjadinya pandemi COVID-19. Akan tetapi pada triwulan ketiga terjadi kenaikan yang melambat sebesar minus 3,5%. Penurunan PDB tersebut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang buruk, sehingga menyebabkan pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun. Hal ini bisa dijadikan indikator untuk para pengusaha untuk melihat kondisi ekonomi negara terhadap keputusan bisnis yang akan diambil, karena pendapatan yang berkurang berarti kekuatan daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau jasa juga akan berkurang. Nah guys, setelah kita mengetahui bahwa dua sektor yaitu pertumbuhan dan perlengkapan rumah tangga dan kesehatan dan pendidikan merupakan sektor yang memiliki peluang yang paling bagus daripada sektor lainnya, so apa sih contoh produk yang lebih detail dari kedua sektor tersebut? Nah, kita bisa lihat dari grafik ini friends. 5 kategori inilah yang paling populer pada tahun ini, sehingga jika ingin membuka suatu usaha, maka 5 kategori inilah yang bisa menjadi suatu acuan dalam berbisnis. Next, COVID-19 juga mempengaruhi konsumsi media. Kita dapat melihatnya dari grafik tersebut bahwa ada peningkatan sebesar 62% dalam tren bisnis. Banyak masyarakat, baik entrepreneur atau entrepreneur,
yang tetap atau bahkan lebih bersemangat untuk mengikuti pengembangan bisnis dan mencari peluang untuk memulai bisnis. Oleh karena itu, janganlah kita ragu atau takut untuk memulai bisnis karena masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dan tentunya membantu negara kita untuk kembali stabil. Sebagai contoh, perusahaan atau yang bergerak di bidang media dan konten kreator dapat memperbanyak dan memfokuskan pada materi media mengenai bisnis, tentunya sesuai dengan permintaan rumah tangga. Nah guys, selain pembahasan contoh grafik di atas, salah satu e-commerce besar di Indonesia yaitu Tokopedia mencatat transaksi pada bulan Maret 2020 terdapat kenaikan hampir 3 kali lipat pada kategori perawatan, kesehatan, dan pribadi. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang mengharuskan memakai masker dan hand sanitizer. Tokopedia juga mencatat penjualan masker pada bulan Maret 2020 meningkat 197 kali lipat. Tidak sampai di situ saja, jumlah penjualan hand sanitizer juga sangat fantastis dengan jumlah yang terjual sebanyak 72.000 pieces dalam 42 menit. Disusul dengan penjualan daging sapi sebanyak lebih dari 100 ton. Kesimpulannya, materi tentang pasar barang dapat dijadikan seorang pengusaha untuk mengontrol produksi dan meningkatkan profit perusahaannya dengan strategi yang pas dan sesuai dengan apa yang terjadi di status quo. Hal ini terutama dapat dilihat dari permintaan dan jumlah belanja masyarakat terhadap suatu barang dan jasa di periode tertentu.